Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu kelas TL4701 akan mempresentasikan mengenai sistem pengadaan chapter 14 yang berjudul kontrak manajemen. Next. Di sini ada 6 anggota untuk kelompok satu. Masing-masing anggota akan memperkenalkan dirinya ketika soalnya sendiri. Next. Oke, langsung saja nomor satu akan dijawab oleh saya, yaitu Marcel Ragnar Anthony Silaban. Where do you believe buyers spends most of their time in negotiation? On the upfront clauses or on the attached schedules? Jawabannya itu attached schedules. Karena yang biasanya dimasukkan dalam lampiran kontrak adalah tempat utama di mana detail operasional negosiasi terjadi. Beberapa hal yang penting yang perlu seperti metode manufaktur, pernyataan kerja, statement of work, cara pengukuran kinerja, persyaratan kesehatan dan keselamatan, serta jadwal harga, serta metrik untuk kualitas pengiriman dan layanan. Nomor dua, what are some example of price index and that might be used to track commodity prices such as steel or copper, and how should they be included in the schedule to minimize risks to both parties? Jawabannya produser indeks PPI atau pink sheet. Nah, itu bisa kita akses atau kita kita dapatkan di media sosial di Google yang berasal dari US Bureau of Labor Statistics dan diterbitkan oleh World Bank. Untuk meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak, kita bisa gunakan indeks pihak ketiga yang kredibel dan terbuka. Lalu ada cantumkan situs web atau sumber indeks secara eksplisit di dalam schedule. Lalu gunakan formula penting yang jelas. Lalu pastikan kejelasan periode evaluasi. Nah, nomor tiga, what are the risks of what are the risks to buyers associated with each of the different types of contracts? Fix the price, incentive, and cost-based contracts. Nah, yang pertama itu ada fixed contracts. Jadi semua jawaban ketiganya ini yaitu risiko untuk pembeli yang dimana yang pertama ada overpayment. Jika harga pasar menurun setelah kontrak ditandatangani, pembeli tetap harus membayar harga tetap sesuai kesepakatan mereka di awal itu. Lalu ada contingency pricing yang dimana jika pemasok memperkirakan adanya kenaikan biaya dan menaikkan harga untuk menutup risiko tersebut, ternyata risiko itu tidak terjadi. Nah, pembeli tetap membayar secara secara lebih mahal gitu. Lalu yang ketiga ada kurangnya fleksibilitas yang dimana kontrak jenis ini tidak mudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi ataupun perubahan biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada insentif contracts yang dimana ketidakakuratan estimasi awal. Kontrak ini bergantung pada estimasi biaya yang awalnya harusnya cukup akurat. Jika estimasi awal meleset atau ada penundaan, maka menyebabkan ketidakseimbangan pembagian penghematan. Lalu yang kedua ada kompleksitas administrasi, yang dimana membutuhkan pemantauan dan pelaporan berkala untuk mengukur penghematan biaya dan membagi intensif sesuai presentasi. Lalu yang ketiga ada potensi konflik perhitungan, yang dimana bisa muncul sebagai perselisihan yang dihitung dalam penghematan itu tadi, yaitu inisiatif efisiensi. Lalu yang terakhir ada cost based contracts yang dimana yang pertama transfer risiko ke pembeli. Jadi transfer risiko pembeli ini risiko finansialnya itu berpindah ke pembeli karena pemasok tidak bertanggung jawab atas peningkatan biaya produksi. Lalu ada kurangnya insentif efisiensi, yang dimana pemasok cenderung tidak termotivasi untuk menekan biaya supaya menjadi lebih rendah karena semua biaya akan diganti. Bahkan ada insentif yang jangka pendek. Lalu yang terakhir ada kebutuhan pengawas tinggi, di mana kontrak jenis ini membutuhkan sistem audit atau pemantauan yang kuat dan pengendalian biaya yang kuat dari pihak pembeli.
Selanjutnya, apa saja risiko yang dihadapi oleh pemasok terkait masing-masing jenis kontrak berikut ini? Fixed price, kemudian ada insentif, kemudian yang terakhir ada cost-based contract. Oke. Jadi yang pertama fixed contract, risiko tinggi untuk pemasok ya karena mereka menanggung seluruh beban jika terjadi kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja dan atau biaya lainnya. Yang kedua ada insentif kontrak. Risikonya moderat. Jika target penghemat tidak tercapai, pemasok bisa menerima bayaran lebih rendah dari yang diharapkan. Dan yang terakhir ada cost based contract. Risiko rendah untuk pemasok karena semua biaya yang diperbolehkan akan diganti oleh pembeli. Next. Kemudian jenis perusahaan seperti apa yang paling cocok menggunakan kontrak sistem Tarki atau Tarki sistem kontrak untuk pengembangan sistem informasi mereka. Jadi Tarki sistem kontrak itu cocok digunakan oleh perusahaan yang satu tidak punya keahlian teknis IT sendiri, sehingga membutuhkan penyedia eksternal untuk mengurus semuanya. Yang kedua, ingin solusi yang cepat dan siap pakai, tanpa harus terlibat dalam pengembangan teknis sistem. Yang ketiga, beroperasi di industri yang bukan berbasis teknologi, tapi tetap membutuhkan sistem informasi yang andal, seperti logistik, kesehatan, manufaktur, atau retail. Yang terakhir, ingin menyerahkan 100% tanggung jawab kepada IT, kepada pihak ketiga, agar bisa fokus ke kegiatan inti core bisnis mereka. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 6 akan dijelaskan oleh saya, Sirena Aisyah. Dengan pertanyaan adalah, misalkan Anda adalah manajer pembelian yang merupakan administrator kontrak untuk perusahaan konsultan besar yang memasang sistem perencanaan sumber daya perusahaan besar seperti SAP atau Oracle. Apa saja elemen-elemen kunci yang ingin Anda sertakan dalam kontrak dengan perusahaan konsultan yang mengimplementasikan sistem ini? Sebagai manajer pembelian dan administrasi kontrak untuk proyek ERP besar seperti SAP atau Oracle, saya akan memastikan beberapa elemen tercantum dalam kontrak. Yang pertama itu ruang lingkup proyek atau scope of work. Karena dengan adanya scope of work itu nanti bakal ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh konsultan itu apa saja, termasuk fase-fase implementasi seperti desain, konfigurasi sistem, pelatihan, dan dukungan pasca implementasi. Yang kedua adalah deliverable yang terukur, atau semua hasil kerja harus diserahkan, harus rinci seperti laporan. Yang ketiga ada jadwal waktu dan deadline, atau kontrak itu perlu mencantumkan tahapan waktu pengerjaan dan tenggat waktu yang realistis untuk tiap fase implementasi. Selanjutnya adalah anggaran dan skema pembayaran. Saya juga akan memastikan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan pencapaian milestone, bukan hanya berdasarkan waktu. Selanjutnya itu adalah kepemilikan hak cipta dan kekayaan intelektual. Yang dimaksud ini adalah harus ada klausel yang menyatakan bahwa semua hasil kerja dan IP itu menjadi milik perusahaan, bukan hanya konsultan. Selanjutnya adalah jaminan layanan atau service level agreement. Harus ada standar kualitas layanan yang harus dipenuhi konsultan. Selanjutnya, keamanan data dan privasi. Karena sistem ERP menyimpan data sensitif, maka diperlukan perlindungan data dan protokol keamanan harus jelas. Selanjutnya itu adalah klausal arbitrase dan penyelesaian sengketa untuk menghindari konflik berkepanjangan. Terus ada klausal perubahan ruang lingkup atau scope change klausal. Proyek besar seperti ERP ini rawan mengalami perubahan. Jadi saya akan menambahkan prosedur negosiasi renegosiasi karena perubahan besar pada ruang pekerjaan. Dan yang terakhir adalah exit clause atau klausul keluar. Jadi jika ada konsultan yang gagal memenuhi kewajiban, kontrak harus memungkinkan perusahaan untuk mengakhiri kerjasama secara sah. Dengan menyertakan semua elemen-elemen tersebut, saya bisa meminimalkan risiko dan memastikan bahwa proyek ERP berjalan sesuai rencana dan anggaran. Next.
Selanjutnya, soal nomor 7 akan disampaikan oleh saya, Ardinda Khaila Meifa. Soalnya, mengapa konsultan biasa ingin menghindari mencantumkan hasil yang terperinci dalam kontrak mereka dan apakah ini etis? Konsultan sering menghindari mencantumkan hasil yang sangat terperinci dalam kontrak karena, yang pertama, fleksibilitas. Hasil proyek bisa berubah tergantung perkembangan selama proses, sehingga hasil yang terlalu spesifik bisa sulit dipenuhi dan membatasi penyesuaian. Yang kedua, ketidakpastian. Banyak faktor di luar kendali konsultan, misalnya data dari klien, kondisi pasar, yang mempengaruhi hasil sehingga menjanjikan hasil terperinci bisa beresiko gagal. Yang ketiga, fokus pada proses. Bukan hasil spesifik, konsultan seringkali menekankan pada peningkatan proses, pemberian rekomendasi dan fasilitas perubahan, bukan menjamin hasil finansial ataupun operasional tertentu. Apakah ini etis? Secara etika, hal ini masih dapat diterima selama konsultan tetap jujur dan transparan mengenai apa yang bisa dicapai, resiko yang ada, dan metode kerja mereka. Hindari membuat janji palsu atau menyesuaikan informasi penting. Intinya, kontrak harus jelas dan adil bagi kedua belah pihak tanpa memaksakan hasil yang realistis. Namun, bisa dianggap tidak etis jika konsultan dengan sengaja menghindari komitmen demi melindungi dirinya sambil memberikan harapan yang tidak realistis kepada klien. Next. Selanjutnya soal nomor 8, pertanyaannya, dalam kondisi seperti apa kontrak jangka pendek lebih disukai dibandingkan kontrak jangka panjang? Kontrak jangka pendek lebih disukai dalam kondisi yang pertama, kebutuhan yang berubah cepat. Bila kebutuhan atau teknologi berubah dengan cepat, kontrak jangka pendek memberikan fleksibilitas lebih tinggi. Yang kedua, penilaian kinerja awal. Saat perusahaan ingin menguji kemampuan penyedia sebelum berkomitmen jangka panjang, yang ketiga, resiko pasar tinggi. Jika terjadi ketidakpastian ekonomi ataupun harga pasar sangat fluktuatif, kontrak jangka pendek mengurangi eksposur resiko. Dan yang keempat, hubungan baru. Untuk vendor baru, kontrak jangka pendek digunakan sebagai percobaan sebelum mengembangkan hubungan jangka panjang. Dengan demikian, fleksibilitas, mitigasi resiko, dan kesempatan evaluasi menjadi alasan utama pemilihan kontrak jangka pendek. Baik, selanjutnya untuk soal 9 akan dijelaskan oleh saya, Seranda Aisyah, dengan pertanyaan dalam industri tertentu seperti industri komputer dihadapkan pada teknologi yang terus berubah, siklus hidup produk yang pendek, banyak pemasok komponen kecil, dan pelanggan yang banyak menuntut. Dalam kondisi seperti ini, jenis kontrak apa yang akan Anda rekomendasikan untuk pemasok komponen penting? Dan langkah-langkah lain apa yang akan Anda sertakan dalam kontrak ini? Dalam kondisi seperti ini, saya akan merekomendasikan penggunaan kontrak berbasis biaya dengan intensif atau cost-based incentive kontrak atau kontrak jangka panjang dengan fleksibilitas yang tinggi. Alasan utamanya karena untuk menghadapi ketidakpastian pasar, teknologi yang berubah, dan kebutuhan produksi yang dinamis. Jadi untuk jenis kontraknya itu ada dua. Yang pertama adalah kontrak berbasis biaya dan intensif, memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian harga, tapi juga mendorong pemasok untuk efisiensi karena ada bonus jika bisa menurunkan harga. Yang kedua adalah kontrak jangka panjang dengan klausul penyesuaian. Jadi kontrak ini tuh bermanfaat agar menjamin pasokan jangka panjang, tapi tetap memungkinkan perubahan sesuai kondisi pasar dan teknologi. Untuk langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Yang pertama adalah klausul penyesuaian harga. Jadi menggunakan indeks harga bahan baku agar harga itu bisa naik turun secara adil. Yang kedua, jadwal tinjauan berkala untuk mengevaluasi performa dan kebutuhan pembaruan kontrak setiap 6-12 bulan. Yang ketiga adalah insentif untuk inovasi dan efisiensi. Jadi pemasok akan diberi bonus jika mampu menurunkan biaya produksi atau meningkatkan kualitas. Yang keempat adalah klausul exit dan koresif. Jika pemasok gagal memenuhi kewajiban, kami dapat keluar dari kontrak tanpa resiko yang besar. Yang kelima, volume fleksibel dan proyeksi bertahap. Yang satu ini adalah untuk menghindari komitmen volume besar sejak awal, tetapi bisa meningkat dengan seiringnya permintaan. Juga yang terakhir ialah ketentuan perlindungan teknologi dan rahasia dagang untuk menjaga keamanan desain produk dan informasi sensitif lainnya. Jadi kesimpulannya adalah
Di industri dengan perubahan cepat, saya memilih kontrak yang fleksibel dan adaptif, tapi juga menjaga komitmen jangka panjang. Dengan begitu, resiko bisa diminimalkan, tapi kerjasama tetap saling menguntungkan. Next. Lanjut ke saya, Marcel Raymond Johannes Siahaan. What are the implications for contract rating as a result of electronic signature now being enforceable by law? Jadi yang pertama itu ada kontrak dapat ditandatangani secara digital dan tetap sah di mata hukum. Yang kedua ada proses lebih cepat dan efisien tanpa perlu tatap muka. Yang ketiga, format kontrak harus mendukung dokumen elektronik. Yang keempat, perlu mencantumkan klausul penerimaan tanda tangan elektronik. Dan yang terakhir, jejak digital memperkuat bukti hukum. Lanjut, apa bahayanya menggunakan kontrak lama hanya dengan mengganti nama pemasok untuk kontrak baru selama 3 tahun? Yang pertama itu kontrak bisa tidak relevan dengan kondisi pemasok baru. Lalu yang kedua, ada risiko hukum jika isi kontrak tidak sesuai konteks baru. Yang ketiga, potensi kesalahan karena lupa menyesuaikan bagian penting lainnya. Yang keempat, tidak mempertimbangkan risiko dan kebutuhan spesifik pemasok baru. Selanjutnya untuk nomor 12 akan dijelaskan oleh saya Artiara Serarum Data. Jadi pertanyaannya adalah mengapa banyak perusahaan berusaha menghindari litigasi dalam menyelesaikan sengketa kontrak. Yang pertama tuh ada biaya tinggi. Kenapa sih? Karena litigasi formal di pengadilan itu butuh banget biaya yang sangat besar buat pengacara, biaya sidang, saksi ahli, dan dokumentasi hukum. Lalu ada karena proses lama dan kompleks. Nah, penyelesaian litigasi itu bisa berlangsung tuh bisa bertahun-tahun karena dia tuh ngelibatin administratif yang rumit dan tidak efisien. Terus ada resiko hasil yang tidak pasti. Putusan hakim atau juri tidak bisa diprediksi sehingga bakalan muncul kayak ketidakpastian. Lalu ada dampak negatif terhadap hubungan bisnis karena sifatnya konfrontatif. Itu tuh karena bisa lanjut untuk publisitas negatif karena sengketa itu termasuk ke yang dapat merusak reputasi perusahaan dan pelanggan di mitra bisnis. Next. Nomor 13 itu soal apa saja tempat yang tersedia untuk penyelesaian arbitrase. Yang pertama ada arbitrase yang dimana itu merupakan proses formal pihak ketiga netral atau arbitrator yang membuat keputusan yang bersifat final atau mengikat. Untuk mediasi itu adalah pihak ketiga yang membantu dua pihak dalam mencapai penyelesaian yang disepakati bersama atau bersifat tidak mengikat. Untuk ministerial itu adalah pihak manajemen dari kedua perusahaan bertemu dan mendengar argumen masing-masing, lalu mencoba menyelesaikan tanpa sengketa dari pengadilan. Yang keempat ada rent judge, yang dimana pihak menyewa mantan hakim untuk menangani kasus secara privat tetapi dengan prosedur seperti di pengadilan. Lalu ada dispute prevent schedule, di mana ini tuh tahapan yang dirancang buat mencegah sengketa besar dimulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, dan terakhir litigasi yang diperlukan. Yang terakhir ada lembaga arbitrasi formal, yang contohnya itu ada American Arbitration Association atau disingkat AAA yang menyediakan arbitrator dan struktur penyelesaian sengketa profesional. Yang terakhir itu ada pertanyaan apa implikasi dari e-commerce terhadap penegakan kontrak dan gimana sebaiknya tempat penyelesaian jika terjadi konflik. Yang pertama ada pengakuan hukum atas dokumen digital, di mana mengakui kontrak setara dengan dokumen fisik, tetapi masih ada perbedaan hukum antar yurisdiksi. Terus ada click wrap dan skin wrap agreement, di mana pengguna terikat dan ketentuan hanya dengan mengklik setuju meskipun tidak membaca dokumen tersebut secara penuh. Yang ketiga ada atribusi dan ontological digital, di mana dia tuh memerlukan sistem keamanan seperti digital signature untuk memastikan keaslian pihak yang melakukan
transaksi. Lalu ada yang keempat, ada hukum dan regulasi lintas negara, di mana transaksi e-commerce lintas negara menghadapi perbedaan hukum signifikan termasuk soal yurisdiksi dan penegasan. Lalu saran untuk tempat penyelesaian konflik pertama ada ditentukan dalam klausul kontrak, karena lanjut untuk menggunakan arbitrase online. Dan yang terakhir, pilih venue berdasarkan yang netral dan berbasis internasional seperti UNICITRAL, ICC, atau lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memihak salah satu pihak yang diakui global. Baik, sekian presentasi mengenai chapter 14 kontrak manajemen dari kelompok 1 TL 4701. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.